kembali lagi saya kedatangan yang nanti akan semakin melengkapi dialog kita pada pagi hari ini. Bang Darmawan Salihin sudah bersama saya di sini. Wah, setelah beberapa kali kemudian kita melihat persidangan, pihak dari keluarga terutama ayahanda tetap concern untuk menyaksikan persidangan ini. Bang Darmawan, apa kabar? Kalau misalnya kita lihat hari ini yang dihadirkan pagi ini adalah Dr. Budiawan. Bisa saja kesaksian yang kemudian dihadirkan ini sangat berbeda dengan kesaksian yang sebelumnya diberikan oleh Prof. Gelgel. Keluarga bagaimana? Ya, sehat alhamdulillah, Caca. Terima kasih Pak Jamin Ginting yang saya hormati. Pak Gelgel ya. Jadi gini ya. Kalau soal toksikologi, saya sama Pak Gelgel ini nggak kenal, ya. Pak Gelgel ini sudah ahli dari segala ahli lah, nomor 1 soal toksikologi. Tapi saya diam-diam juga melalui kakak saya yang bolak-balik ke Amerika, karena kebetulan suaminya itu dia di FBI, tadinya Navy SEAL. Dia masuk ke perbankan, ditarik lagi sama pemerintah Amerika karena dia pinter, jadi dia Kamnek, keamanan negara. Sekarang bekerja di Amerika, tapi pulang pergi lah ya, karena istri sini atau istrinya ke sana, kakak saya kandung. Dia cerita, saya masuk ke dalam isi perutnya Pentagon. Saya tanya, ini apa ini urusan cyanida ini? Nah, saya dapat. Ini pertanyaan FBI kepada FBI, jadi nggak mungkin salah punya. Dan sudah dia lakukan uji coba beribu kali, ya. Jadi Pak Gelgel, saya panggil beli ya sama kembali, kebetulan aja. Itu cyanida itu dites ke manusia dengan bobot orang Amerika. 0,1 itu ngejedak mati. Itu dicoba di sana 2 ribuan. Kejadian sering yang aneh-aneh di Amerika dites ternyata mati. Ya. Dan ini nggak main-main, ini serius. Jadi saya berani pertanggungjawabkan karena ini yang ngomong sudah bukannya saya, tapi FBI. Oke, ada data ya dari FBI. Boleh kemudian kameramen untuk menzoom, bisa? Kameramen, pihak kameramen langsung diarahkan saja Bang ke kamera. Bacakan dulu ya. Oke. Cyanide, the compound which unconfirmed, ya, report suggests would have been used in the tube attack. Tube attack. Ini yang digunain Jessica, saya bilang itu. Iya kan? Dicolok. Iya. Kenapa itu sedotan ada di situ? Si Otto ngomong sedotan mulu, jadi saya teringat sedotan ada apa ya? Oh, nggak taunya beginian. Iya. Jadi Mirna itu minum pekatnya dulu yang besar sampai dia hitam. Kemudian sisanya baru ngebleber, ya. Is one of the most lethal substances, ya. Even tiny amount of less than 0.1 grams, ya, can leave victim to die a quick but agonizing death. Coba tuh. Boleh ini kejadian sama Mirna. Biar pemirsa tahu dulu. Abang punya ada bukti. The gas has been used in warfare, dalam perang, to administer of death penalty, untuk pembunuhan hukuman mati, California and Contropes. Oke. Jadi kalau toksikologi yang udah dijelasin beli Gelgel itu nggak ngerti, jangan anggap enteng. Pak Gelgel ini ahlinya. Saya juga dengar di Bali, wah luar biasa Pak Gelgel ini. Kesimpulan dari data ini apa sih Bang? Nah? Kesimpulan dari data yang ini apa sih? Ya kesimpulannya begini, Mirna ini mati karena cyanida. Oke. Udah pasti itu. Tidak ada kata lain. Pasti lah itu. ini orang FBI yang ngomong. Iya. Saya kirim kan cuplikan itu yang dia meninggal. Itu orang FBI bilang, ini gejala cyanida. Perutnya lihat aja tuh begitu, dia jatuh ngejeblak gitu, ngomong detik, blak begitu. Cyanida 1 billion % gitu. Oke, Bang, sudah kameramen? Oke, kalau misalnya kita melihat yang dilakukan oleh pengacara Jessica,
selalu menghadirkan saksi, bukan saksi yang berbeda dari saksi yang sebelumnya dihadirkan oleh JPU, tapi sama profesinya, tapi pertentangannya berbeda keterangannya. Iya, kalau Reza Indragiri, ya, sama yang namanya Dokter Jaya itu namanya black market witness. Ini ada buktinya. Waktu kasus di Bali itu, kasus siapa tuh? Yang anak kecil mati itu. Angelin. Nah, itu saya kasih tahu, dia berduaan juga duetnya, spesial buat cari duit ngebelain orang yang seperti ini, ya. Jadi Reza ini belum selesai ya mas saya. Ada satu hal yang nanti saya akan perpanjang soalnya ya. Dia ke KPK segala macam nggak diladenin, ke polisi diusir ya. Dia pikir dia main-main sama saya. Nah nanti kita buktikan ya dia ahli atau dia orang blon gitu. Kalau kesaksian hari ini Dokter Budiawan sama-sama toksikologi bang. Lah Budiawan itu kan bukan toksikologi seperti Pak Gel-Gel ini, ahli racun kimia. Dia kan cuma lingkungan. Dia tuh ahli lingkungan nih polusi di Bali. Wah, karena Australia kirim debu misalnya begitu. Itu dia jago. Ini jangan salah ngomong dia nih. Ketemu Pak Gel-Gel di sini, waduh mati deh. Ya bahkan ada 14 saksi ahli yang dipersiapkan oleh Oto. Ya, tambahin lagi 50 nggak apa-apa. Ada Pak Jamin di sini, aman. Bang, kalau kita lihat ya, banyak banget kemudian kita lihat parade. Iya, dia udah panik. Saya kasih tahu ya, kalau orang nggak salah, dia nggak perlu banyak pakai saksi. Satu orang cukup. Coba lihat Pak Nur Samran, dia itu kombes. Saya salut sama beliau, sampai mau hadir. Karena dia meyakini Mirna itu mati oleh cyanida dan persis apa yang FBI katakan. Karena beliau ini kan polisi. Pak Gel-Gel swasta, coba kurang apa lagi yang topnya. Tapi yang menjadi sulit adalah nanti kita menunggu kesimpulan ya. Meskipun terlalu dini kita mengatakan ini kesimpulan, tapi sekarang saja udah berapa puluh saksi yang kemudian dihadirkan. Gini loh Cah, jaksa nih, hakim nih udah tahu. Cuman dia mau jalanin aja nih semua dan mau denger-denger sedikit lah. Gitu. Kalau kesaksian kita kayak di luar begini nih dianggap semacam apa ya, bumbu-bumbu aja begitu. Meramaikan aja ya persidangan. Iya. Persidangan. Itu semua jaksa udah tahu. Dari mana? Itu waktu rekonstruksi tuh. Jadi kamu kasih serve itu kopi di mana? Di sini Pak, depan Jessica. Lah, yang pesan Jessica dong. Iya. Betul nggak? Mesti yang mati Jessica, bukannya Mirna, ya kan? Loh. Terus tahu-tahu si Marlon nunjukin. Saya datang Pak. Ada bag di sini, ya. Kemudian kopi udah di sana. Loh, kok bisa pindah? Katanya jaksa, hakim kan. Siapa yang pindahin? Nah, kita kasih lihat tuh CCTV, baru kelihatan Jessica yang pindahin. Supaya Mirna minum. Dia bilang lu minum Mir, ini kan lu yang pesan katanya. Padahal Mirna nggak pesan. Ya, Jess kalau pesenin gitu. Saya mau nanya ke Bang Darmawan. Kemarin kami selalu kalau nggak ketemu Jessica, nggak mati deh nih anak. Ya, kemarin kami selalu sempat kemudian nama Bang Darmawan, ayahanda Mirna sempat diungkit-ungkit oleh kuasa hukum. Jangan kemudian memberikan bukti baru, itu gimana Bang? Bukan bukti baru, gini loh ya. Apakah salah kaprah dari kuasa hukum? Saya secara tidak langsung, ya, memang telat, ya. Tapi kan paling tidak bisa memberikan pengertian kepada masyarakat luas. Saya ini dapat gitu belakangan. Saya juga diam-diam kan jalan, bukannya ini, masa kerja. Habis kerja selesai, industri saya selesai, saya ngurusin. Habis industri saya selesai, ngurusin. Nama Abang sempat disebut-sebut sama kuasa hukum, gimana itu keluarga Bang? Dia bisa santai. Nama Abang sempat disebut-sebut oleh kuasa hukum, gimana kemudian Abang? Apa dia bilang? Nama Abang sempat disebut-sebut pada saat persidangan kemarin itu Bang. Apa dia bilang? Seakan tendensius dari pengacara Yudi dan juga Oto. Wah nih seperti apa? Enggak, dia bilang apa? Jangan kemudian jaksa penuntut umum mempertimbangkan bukti baru yang dihadirkan oleh. Saya kan kasih receri. Yang ngambil bukan saya, yang itu adik istri saya punya suster moto. Nah ngomong-ngomong, itu ngomong apa sih non? Receri. Ternyata ada. Merah mukanya atau kulitnya. Duh, saya moto tuh, coba lihat deh, dilihat. Ih, ini merah nih, buru-buru dibawa ke rumah saya malam itu. Saya kasih lihat ke hakim. Karena receri yang dicari itu ternyata ada, tapi kejadiannya nggak tahu, nanti ahli toksikologi yang bicara. Jadi ya dari
runutnya dari Abdi Waluyo jam 6 lewat, dia udah nyerah, dia bilang dia takut kesenggol. Ya udah deh, daripada pusing saya bawa ke Darmais. Darmais nih dokter Jaya nih jahat nih, dia maksain saya untuk diformalin. Dia bilang karena udah 3-4 hari. Loh, dok nggak bisa tunggu sebentar biar polisi datang dulu, ya kan, biar dicek. Enggak, nanti kalau kelamaan busuk. Begitu ngomongnya. Udah gitu nyanyi-nyanyi, katanya istri saya nyanyi-nyanyi, bersuit-suit waktu ngerjain Mirna. Nah dia keselnya, saya tegur, nggak ada dokter perempuan nih, anak saya kan perempuan, tuh ngeliat PP-nya lagi. Maaf ngomong, kan ngomong gitu. Nggak ada, kalau mau ya saya, nggak ada yang lain, begitu. Ya udah, kepaksa kita tutupin dulu, dia kerjain, dia sobek tuh sininya, bener. Itu bener dia potong, terus dikerjain sama dia. Setelah dikerjain kan dia nggak melakukan otopsi, dia kan cuma formalin, ya kan? Nah, setelah formalin itu polisi baru datang, loh, telat itu. Mestinya sebetulnya bisa diambil darahnya. Nah, mungkin saya nanti akan bertanya kepada Prof. Gelgel, apa kemudian pengaruh zat lain formalin jika kemudian bercampur dengan sianida? Apakah bisa menyebabkan perubahan warna dari organ tubuh manusia atau juga mempengaruhi jasad tersebut? Pemirsa, sesaat lagi ya, tetaplah di Kabar Khusus.